Belajar tuntas materi pubertas IPA. Kompetensi dasarnya adalah 3.2 dan 4.2. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, mengenal pubertas. Kedua, ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ketiga, cara merawat organ reproduksi. Dan yang keempat, menyikapi masa pubertas. Mari kita mulai. Berikut adalah peta materi atau peta konsep dari materi pubertas. Selanjutnya, mari kita belajar yang pertama, mengenal pubertas. Pubertas berasal dari bahasa Latin pubes yang artinya masa menuju dewasa. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Pubertas adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan mulai memiliki ketertarikan pada lawan jenisnya. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi pada laki-laki maupun perempuan mulai berkembang. Mari kita menuju usia pubertas. Pada umumnya, tahap pubertas pada manusia terjadi pada usia 8 hingga 15 tahun, di mana perempuan akan mengalami pubertas sekitar umur 8 hingga 13 tahun, sedangkan untuk laki-laki akan mengalaminya di usia 10 hingga 15 tahun. Menurut National Health Service atau NHS, proses pendewasaan laki-laki biasanya lebih lambat ketimbang perempuan. Jika rata-rata usia pubertas anak perempuan adalah 11 tahun, anak laki-laki baru mulai pubertas di usia 12 tahun. Namun, bisa saja mengawali masa pubertas sebelum atau setelah usia tersebut. Kita beralih ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan terdiri dari perubahan primer dan sekunder. Apa itu perubahan primer? Perubahan primer merupakan perubahan yang terjadi dalam tubuh meliputi perubahan hormon dan organ reproduksi. Jenis perubahan ini merupakan tanda awal seseorang memasuki masa pubertas yang ditandai matangnya organ reproduksi. Adapun perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer, umumnya bersifat nampak, seperti perubahan fisik dan psikis. Perubahan sekunder terlihat dari luar. Sekarang ke perubahan primer pada laki-laki. Ciri yang pertama yaitu terjadinya mimpi basah. Mimpi basah merupakan ereksi di pagi hari tanpa disadari dengan mengeluarkan air mani. Mimpi basah menandakan bahwa sel sperma sudah mulai diproduksi dan telah berfungsi. Dilansir dari situs Numerous Kids Health, mimpi basah pada saat pubertas terjadi karena tubuh mulai memproduksi testosteron yang merupakan hormon milik laki-laki. Kita menuju perubahan sekunder pada laki-laki. Berikut adalah ciri-ciri perubahan sekunder pada laki-laki. Yang pertama, tumbuh kumis dan jenggot pada wajah, jakun mulai tampak membesar, suara lebih berat dan besar, tumbuh rambut di beberapa area tubuh, bahu semakin bidang dan lebar, muncul jerawat pada wajah, tubuh bertambah tinggi dan besar, otot tubuh mulai terbentuk, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar. Biasanya kulit dan rambut akan lebih berminyak. Kita menuju perubahan primer pada perempuan. Ciri yang pertama yaitu terjadinya menstruasi atau haid
Perempuan yang sudah mengalami masa pubertas akan menghasilkan sebuah sel telur atau ovum setiap bulannya. Jika ada proses pembuahan saat sel telur matang, maka akan terjadi kehamilan sehingga tidak akan menstruasi. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh dan keluar berupa darah menstruasi. Menstruasi pada perempuan menandakan berfungsinya alat reproduksi. Dan ciri yang kedua perubahan primer pada perempuan yaitu diproduksinya hormon reproduksi. Tubuh menghasilkan hormon reproduksi seperti hormon estrogen dan hormon progesteron yang penting untuk mendukung perubahan fisik dan perkembangan organ reproduksi wanita. Hormon ini juga berfungsi untuk mengatur siklus haid atau menstruasi dan menjaga masa kehamilan. Apa saja ciri perubahan sekunder pada perempuan di masa pubertas? Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, pinggul membesar, kemudian payudara mulai membesar, suara lebih nyaring dan lembut, tumbuh beberapa rambut di beberapa bagian tubuh, muncul jerawat, tubuh bertambah tinggi dan besar, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar, biasanya kulit dan rambut akan lebih berminyak dan kulit lebih halus. Sekarang kita belajar tentang perubahan psikis pada masa pubertas. Ciri-cirinya emosi tidak stabil, rasa ingin tahu yang besar, mulai mencari jati diri, tertarik dengan lawan jenis, dan tidak ingin tergantung orang tua. Bagian ketiga, cara merawat organ reproduksi. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Berikut cara merawat organ reproduksi. Yang pertama, pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Kemudian menggunakan CD berbahan menyerap keringat. Kemudian memakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan bau. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara membersihkannya adalah dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Saat menstruasi, gantilah pembalut secara teratur 4-6 jam sekali untuk mencegah infeksi bakteri dari darah menstruasi. Dan untuk laki-laki, dianjurkan untuk disunat atau hitan agar terhindar dari kanker penis atau kanker leher rahim pada istrinya. Selanjutnya, yang keempat, cara menyikapi masa pubertas. Apa saja yang harus kita siapkan dalam menjaga diri pada masa pubertas? Berikut beberapa hal yang harus kita siapkan dalam menjaga diri pada masa pubertas. Yang pertama, jalinlah komunikasi yang lebih erat dengan ayah dan ibu, karena remaja pubertas akan mengalami emosi yang tidak stabil. Maksudnya, ketika remaja kita terkadang mudah marah atau mudah emosi, tapi bisa jadi bukan salah orang tua kita. Nah, makanya harus dikomunikasikan dengan baik agar tidak ada salah paham. Yang kedua, jika ada masalah, ceritakan pada orang tua. Komunikasi antar orang tua dan anak yang baik dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak, sehingga orang tua pun dapat terbantu dalam memahami setiap perkembangan anak-anaknya. Karena tentu perkembangan kita kan pasti berbeda-beda dengan teman kita. Yang ketiga, pilihlah bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur kita. Keempat, jagalah kebersihan diri agar tidak ada masalah seperti bau badan dan jerawat. Menjaga kebersihan diri itu penting karena kita memiliki banyak teman dan interaksi juga dalam tiap hari. Selanjutnya, dalam pergaulan kita harus tahu area mana yang boleh disentuh orang lain dan mana yang harus dijaga. Jadi berani untuk bilang tidak ya. Selanjutnya,
adalah pilihlah lingkungan pertemanan atau pergaulan yang baik. Jangan takut menolak ajakan teman jika ajakan tersebut adalah ajakan berbuat keburukan. Ingat, masa depan kalian ditentukan juga dari lingkungan pertemanan kalian juga. Dan yang terakhir, bermedia sosial atau bermedsos secara sehat dan bijak. Contohnya, tidak memposting, menggugah foto, mengupdate status yang mengandung unsur sara. Sara ini singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan waspada terhadap berita bohong atau hoax sehingga terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Mari kita berlatih latihan soal berikut. 20 soal pilihan ganda tentang pubertas dan jawabannya. Apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan berlatih IPA mengenai menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Caranya, kamu kerjakan soal-soal berikut sesuai waktu yang diminta. Kamu bisa menghentikan dulu videonya jika menurutmu waktunya kurang panjang. Apabila waktunya habis, kamu bisa mengecek langsung apakah jawaban yang kamu pilih adalah benar atau salah. Kumpulkan poin yang kamu dapatkan untuk jawaban yang benar. Kamu bisa mengetahui tingkat pemahamanmu di akhir video berdasarkan nilai yang kamu dapatkan. Selamat berlatih!
hasilmu? Termasuk apakah kamu? Apakah kamu termasuk excellent, good, that's okay, atau you can do better? Silahkan komen tentang hasil yang kamu dapatkan di kolom komentar ya. Kamu hebat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.